Dah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Nah. Udah. Oke. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman yang telah menonton video dari kelompok kami, yaitu berjudul Implementasi Bahasa Rakitan pada Air Conditioner Otomatik atau biasa disebut dengan AC Otomatik. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultoni, NIM 2019-31013. Perkenalkan, saya Andi Tendriawaro Asnur dengan NIM 2019-31015. Dan saya sendiri, Siti Takia Mafatsa dengan NIM 2019-31107. Sebelum lebih lanjut, mari kita ketahui dulu apa sih itu bahasa rakitan. Bahasa rakitan atau assembly language adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang penggunaannya menggunakan bahasa komputer. Bahasa rakitan ini mengimplementasikan representasi atas kode mesin dalam bentuk simbol-simbol secara relatif agar dapat mudah dipahami oleh manusia. Berbeda halnya dengan bahasa yang berlaku umum, bahasa rakitan ini biasa mendukung secara spesifik untuk suatu ataupun beberapa jenis arsitektur komputer tertentu. Dengan demikian, portabilitas bahasa rakitan ini tidak dapat menandingi bahasa lainnya yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Namun, bahasa rakitan ini memungkinkan programmer memanfaatkan penuh kemampuan suatu perangkat keras yang biasanya tidak dapat ataupun terbatas bila dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sebuah perintah ini dalam bahasa rakitan ini biasanya diterjemahkan menjadi sebuah mesin instruksi dalam kode mesin. Berbeda halnya dengan compiler, bahasa pemrograman tingkat tinggi yang menerjemahkan suatu perintah menjadi sejumlah instruksi dalam kode mesin. Selanjutnya, apa sih itu air conditioner? AC adalah mesin yang dibuat untuk menstabilisasikan suhu dan kelembapan udara di suatu ruangan. Alat ini untuk mendinginkan atau memanaskan tergantung kebutuhan. Namun, AC disebut sebagai pendingin udara karena lebih banyak digunakan untuk menyejukkan ruangan. Meski AC adalah produk teknologi modern, konsep ini dikenal sejak abad pertengahan, yaitu pada masa Romawi kuno dan Persia. Willis Haviland Carrier menjadi orang pertama yang menemukan AC modern berskala besar ini, yang menggunakan energi listrik pada tahun 1902. Selanjutnya, apa sih itu fungsi AC? Yang pertama, AC memiliki fungsi untuk mengkondisikan di sebuah ruangan agar terasa sejuk, nyaman, dan sehat. Ada 3 hal yang dapat dikondisikan atau diatur dengan menggunakan AC, yaitu suhu. Fungsi utamanya yaitu mengatur suhu di dalam ruangan. Suhu yang didinginkan dapat diatur melalui angka yang tertera pada remote control. Pada umumnya, suhu terendah AC adalah 180 Celcius dan suhu tertingginya yaitu 300 Celcius. Mengatur yang kedua yaitu mengatur kelembapan udara. Suhu dan kelembapan udara saling berkaitan secara full. Begitu juga fungsinya mengatur kelembapan. Suhu AC sebaiknya diatur pada suhu derajat Celcius, karena udara yang terlalu dingin memiliki kelembapan tingkat tinggi yang menyebabkan kulit menjadi kering. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan penggunaan AC pada kesehatan. Yang pertama, kelebihannya. Apa sih kelebihannya? Yaitu yang pertama, melindungi diri dari panas dan dehidrasi. AC ini mencegah terjadinya stroke panas dan jalan menurunkan suhu darah. AC ini meminimalisasikan risiko dehidrasi dengan cara mengurangi keringat dan kehilangan cairan. Yang kedua, yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan adanya AC meningkatkan kinerja dengan menyediakan lingkungan kerja sejuk dan nyaman. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. AC membantu meningkatkan kualitas udara dalam ruangan secara signifikan. AC pada umumnya dapat menyaring debu, serbuk sari, dan alergen dari lingkungannya. Yang keempat, yaitu membantu mengurangi asma dan alergi.
AC menyaring dan mensterilisasikan sehingga dapat membantu mengurangi asma dan menghilangkan debu serta serbuk AC juga menghambat pertumbuhan jamur dan lumut. Selanjutnya, yaitu ada kekurangannya. Yang pertama, efek kekeringan pada kulit. Dengan berjam-jam di AC, di bawah AC atau di lingkungan AC, dapat menyebabkan kekeringan dan iritasi. Yang kedua, memperburuk penyakit pernapasan, karena dengan ini dapat menyebabkan perubahan mendadak pada suhu dan kelembapan, memperburuk gejala beberapa penyakit pernapasan. Masalah ini dapat dihindari dengan menetapkan suhu yang lebih tinggi. Yang ketiga, yaitu alergi dan infeksi pernapasan. Paparan berlebihan udara dingin dan AC dapat menyebabkan masalah sinus, pilek, sakit tenggorokan, dan gejala flu lainnya. Beberapa AC tidak bisa melembabkan udara, namun bisa melembabkan udara menjadi sangat kering. Sick building syndrome. Nah, ini lebih sering terlihat pada bangunan yang sistemnya memiliki ventilasi yang tepat. Ada yang disebut dengan penyakit Legionnaire. Penyakit ini adalah jenis pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Legionella pneumophila. Salah satu masalah utamanya yaitu air hangat pada sistem air control sentral atau AC sentral tersebut. Yang keenam, yaitu berat badan. Sebuah penelitian dilakukan oleh biostatik di University of Alabama di Birmingham mengamati bahwa AC dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Yang ketujuh, tidak ramah lingkungan. Kebanyakan AC Freon atau AC diketahui bisa menyebabkan, namun AC generasi baru bisa minimaliskan dampak ini, sehingga sangat berdampak pada sebuah iklim. Yaitu cara kerja. Cara kerja sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ahmad Sultani. Kita sudah membahas pengertian dari bahasa rakitan, pengertian AC, fungsi, dan kelebihan dan kekurangan. Sekarang kita akan masuk ke cara kerjanya. Cara kerja. Pengatur AC otomatis dengan sensor penghitung orang adalah alat kontrol untuk mengatur temperatur atau suhu. Sehingga perubahan temperatur atau suhu akan berubah secara otomatis berdasarkan jumlah banyaknya individu yang keluar dan yang masuk dalam ruangan yang dideteksi dengan sensor penghitung orang menggunakan counter maju dan counter mundur, serta menggunakan mikrokontroler ATMEL keluarga MCS 51. Untuk mengontrolnya, 1. Perencanaan hardware dan software. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan hardware dan software, yaitu program untuk hardware yang menggunakan bahasa assembly atau yang bisa disebut dengan bahasa rakitan. Pada penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan besaran suhu atau temperatur ruangan sesuai dengan input yang dimasukkan dengan pendeteksian dari sensor penghitung orang yang berada di pintu masuk. Dua, mikrokontroler AT89C2051. Perancangan pada mikrokontroler AT89C2051 ini dibuat dengan tujuan untuk memproses nilai-nilai atau input yang didapat dari sensor penghitung orang atau sensor in dan sensor out, berupa data jumlah counter, banyaknya orang yang masuk dan keluar ruangan. Selain itu, mikrokontroler AT89C2051 juga mengatur output data yang akan ditransfer dan ditampilkan ke display LCD, serta output untuk pengiriman sinyal yang dioperasikan oleh transmitter remote dan dalam mengontrol perubahan suhu dari AC. Yang ketiga, liquid crystal display atau biasa disebut dengan LCD. LCD digunakan untuk memberikan informasi tentang jumlah orang yang di dalam ruangan, suhu yang diperintahkan, dan informasi setting defaultnya. Dalam perancangan ini, menggunakan beberapa singkatan yang akan dijelaskan sebagai berikut. T. Menunjukkan besar suhu atau temperatur yang disetting. C. Merupakan tampilan besar yang dari perubahan counter atau orang. I. Merupakan tampilan banyaknya perubahan input yang terjadi.
Setelah rangkaian mikrokontroler dan tampilan pada LCD tersebut, maka dilanjutkan dengan pemilihan penggunaan untuk menyimpan memori data. Karena pada desain ini, hardware data yang diinputkan dapat disetting oleh pengguna hardware ini. Untuk penggunaan hardware memori pada desain hardware ini menggunakan memori ATMEL dengan seri AT24C02. 4. Serial EEPROM AT24C02. Rangkaian pada serial berikut merupakan rangkaian yang memiliki fungsi sebagai penyimpan data memori yang desain hardware perangkat pengatur temperatur AC tersebut. Besar suhu dan besar jumlah counter untuk perubahan suhu pada hardware ini dapat disetting atau di-save di dalam serial memori ini, di mana fungsinya lebih dapat dilihat pada bab 2. Sehingga untuk memproses data, maka nantinya mikrokontroler akan memanggil data yang terdapat pada desain EEPROM AT24C02. Pada serial EEPROM ini mempunyai keistimewaan yaitu memakai pin WP atau Wide Protect, yaitu setelah menulis data, maka data akan dapat dilindungi atau protect agar orang lain tidak dapat merubahnya. Tapi, karena pada desain rangkaian hardware dan rangkaian software pada pengatur temperatur AC yang diinginkan dapat melakukan proses pensettingan data yang akan diinputkan, maka pin WP atau Write Protect di ground dengan maksud agar data dapat dituliskan kembali atau disetting. Yang kelima, keypad button. Pada rangkaian keypad button, terdapat rangkaian pengaturan temperatur AC tersebut menggunakan 3 buah saklar. 3 buah saklar, switch push on, dan 3 resistor dengan fungsi dengan saklarnya 10K. Di mana dalam hal ini rangkaian tersebut mempunyai fungsi sebagai input data, yaitu dengan cara menekan tombol maka saklar switch tersebut akan on. Dan saklar tersebut berfungsi untuk mengubah besar jumlah counter perubahan suhu yang diinginkan terjadi. Di mana pada rangkaian ini terdapat saklar-saklar yang mempunyai fungsi diantaranya yaitu saklar switch menu atau OK saklar atau OK. Saklar ini digunakan untuk mengaktifkan instruksi mau masuk menu dan instruksi OK. Saklar switch up. Saklar ini mempunyai fungsi untuk melihat atau menuju instruksi lain pada menu sebelumnya, serta mengubah naik pada saat disettingan suhu dan counter. Saklar switch down. Saklar ini mempunyai fungsi untuk melihat atau menuju instruksi lain pada menu sebelumnya, serta mengubah turun pada saat disettingan suhu dan counter. Baik, selanjutnya yaitu transmitter infrared remote control. Nah, rangkaian pada transmitter untuk remote ini pada rangkaian pengatur perubahan temperatur tersebut didesain dengan menggunakan 3 buah IR, 2 buah resistor yang masing-masing resistor besarnya 1 KB dan 47 Pi. Karena rangkaian ini merupakan rangkaian transmitter, maka tentu saja punya fungsi sebagai transmitter data dari yang terdapat pada rangkaian mikrokontroler untuk memberikan input atau mengontrol perubahan temperatur AC. Next. Nah, yang ketujuh yaitu power supply. Rangkaian suplai tegangan pada hardware pengatur temperatur AC menggunakan suplai sebesar 5 volt. Untuk memperoleh tegangan sebesar 5 volt, maka digunakan sebuah IC regulator LM7805. Karena dengan menggunakan IC regulator tersebut, maka tegangan yang masuk akan terjadi atau mempunyai output yang dikeluarkan sebesar 5 volt. Next.
Yang kedelapan yaitu rangkaian sensor penghitung orang. Rangkaian sensor penghitung orang ini bekerja berdasarkan pendeteksian dari banyaknya orang yang memasuki ruangan laboratorium. Jadi dalam desain hardware di sini sensor dipasang untuk mendeteksi orang yang masuk disebut sensor in atau sensor one. Serta dengan memasang sensor pendeteksi orang yang keluar disebut pula sensor out atau sensor two. Next. Yang kesembilan yaitu decoding remote inframerah. Dalam perencanaan selanjutnya dibutuhkan data-data seperti suhu up, suhu down, on, off, dan submode dari remote inframerah AC yang digunakan. Data-data ini digunakan untuk memplayback ulang instruksi remote control tersebut. Next. 10. Perancangan program pengujian sistem. Pada bagian perancangan program yaitu merupakan tugas akhir. Dalam hal ini menggunakan bahasa pemrograman, bahasa assembly atau bahasa rakitan untuk diisikan ke dalam microcontroller. Program berisi rutin untuk inisialisasi pada microcontroller yang nantinya digunakan dalam pengaturan proses input dan output data, serta dalam proses pensettingan data memori, sedangkan pada bagian pengujian sistem ini akan dibahas pengujian terhadap hardware yaitu meliputi pengujian terhadap sensor motion dan pengujian terhadap kemampuan hardware dalam mengirim data ke AC yang dikontrol. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.